Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Put. Kali ini Mama Put mau ngebagiin resep putu mayang. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk putu mayangnya: 200 gram tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 500 ml santan. Bahan untuk kuah kincannya: 150 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, 1 lembar daun pandan, dan 400 ml santan. Langkah pertama, campurkan tepung maizena dengan sedikit air. Aduk sampai tercampur. Nah, ini disisihkan dulu ya. Kemudian di panci masukkan gula merah, garam, santan, dan daun pandan. Nyalakan kompor di api sedang, masak sampai hangat ya. Setelah hangat, masukkan larutan tepung maizena. Jangan lupa diaduk dan masak lagi sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan ini kita diamkan sampai dingin ya. Sambil nunggu kincannya dingin, di panci lain tuang tepung beras, gula pasir, garam, dan santan. Kemudian aduk sampai tepung berasnya tercampur. Di bagian ini kompornya jangan dinyalakan dulu ya. Kalau tepung beras sudah tercampur, nyalakan kompor di api sedang. Masak sampai mengental, sambil diaduk terus ya. Setelah mengental seperti ini, matikan kompor dan diamkan hingga dingin. Kemudian kalau adonan sudah dingin, campurkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Aduk sampai merata ya. Kalau sudah seperti ini, pindahkan ke plastik segitiga. Setelah itu, siapkan daun pisang atau kertas roti yang seukuran ini ya. Lalu, semprotkan adonannya di atas daun pisang. Lakukan terus sampai selesai ya. Setelah itu, taruh di kukusan. Saya kukus 9 lebih dulu, semuanya kukusan. Kukusannya sudah dipanaskan dulu ya. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dan matang, angkat putu mayangnya. Punya saya jadi 26 putu mayang ya. Kemudian lepaskan putu mayang dari daun pisang secara perlahan.
Sajikan juga kuah kincanya dan putu mayang siap disantap. Ini saya coba makan putu mayangnya. Rasanya enak banget, manis, gurih jadi satu. Teksturnya juga lembut banget. Kalau mau buat ide jualan juga bisa ya. Harganya sesuaikan aja dengan bahan baku di daerah masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Emput selanjutnya. Assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Mama Emput. Kali ini Mama Emput mau ngebagiin resep putu mayang pandan. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum silahkan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk putu mayangnya: 200 gram tepung beras, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta pandan, dan 500 ml santan. Bahan untuk kuah kincanya: 150 gram gula merah, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, 1 lembar daun pandan, dan 400 ml santan. Langkah pertama, campurkan tepung maizena dengan sedikit air. Aduk sampai tercampur. Nah, ini disisihkan dulu ya. Kemudian di panci masukkan gula merah, garam, santan, dan daun pandan. Nyalakan kompor di api sedang, masak sampai hangat ya. Setelah hangat, masukkan larutan tepung maizena. Jangan lupa diaduk dan masak lagi sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan ini kita diamkan sampai dingin ya. Sambil nunggu kincanya dingin, di panci lain tuang tepung beras, gula pasir, garam, dan santan. Kemudian aduk sampai tepung berasnya tercampur. Di bagian ini kompornya jangan dinyalakan dulu ya. Dan terakhir tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kalau semua sudah tercampur, nyalakan kompor di api sedang. Masak sampai mengental, sambil diaduk terus ya. Setelah mengental seperti ini, matikan kompor. Lanjut, campurkan tepung tapioka sedikit demi sedikit. Aduk sampai merata ya. Kalau sudah seperti ini, pindahkan ke plastik segitiga. Setelah itu, siapkan daun pisang atau kertas roti yang seukuran ini ya. Lalu, semprotkan adonannya di atas daun pisang. Lakukan terus sampai selesai ya. Setelah itu, taruh di kukusan. Saya kukus sedikit lebih dulu, semuanya kukusan. Kukusannya sudah dipanaskan dulu ya. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dan matang, angkat putu mayangnya.
Punya saya jadi 22 putu mayang ya. Kemudian lepaskan putu mayang dari daun pisang secara perlahan. Sajikan juga kuah kincannya dan putu mayang pandan siap disantap. Ini saya coba makan putu mayangnya. Rasanya beneran enak banget, manis, gurih jadi satu. Kalau mau buat ide jualan juga bisa ya. Harganya sesuaikan aja dengan bahan baku di daerah masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video Mama Amput selanjutnya. Assalamualaikum semua, balik lagi di channel Mama Amput. Kali ini Mama Amput mau ngebagiin resep kue putri mandi ubi ungu. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk isiannya: 200 gram kelapa parut, 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, 1 sendok teh garam, dan 100 ml air. Bahan untuk kulit adonannya: 300 gram tepung ketan putih, 150 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan, 2 sendok makan minyak, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 3 tetes pewarna ungu, dan 350 ml santan. Bahan untuk kuahnya: 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 350 ml santan. Pertama, kita bikin kuahnya. Di panci, masukkan tepung beras, gula pasir, garam, sedikit santan lebih dulu, lalu aduk agar tidak menggumpal. Tuang sisa santan dan kita pindah ke kompor. Masak di api sedang sampai mendidih. Sambil diaduk terus ya, supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, matikan kompor. Ini disisihkan dulu ya, tunggu hingga dingin. Lanjut kita bikin isinya. Di panci lain, masukkan gula pasir, garam, vanili, dan air. Masak di api sedang sampai mendidih ya. Jangan lupa sambil diaduk. Setelah mendidih, masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, angkat dan sisihkan. Kemudian kita bikin kulit adonannya. Di panci tuang santan, daun pandan, garam, dan 3 tetes pewarna ungu. Nyalakan kompor dan masak di api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan hingga dingin ya. Selanjutnya, di wadah besar masukkan tepung ketan, ubi ungu, dan santan yang sudah dingin dikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau sudah dituang semua, ganti aduknya menggunakan tangan ya. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, tuang minyak dan aduk kembali.
Kemudian siapkan kulit dan isiannya. Ambil adonan kulit, banyaknya dikira-kira aja ya. Bulatkan, lalu bolongkan tengahnya. Isi tengahnya dengan unti, banyaknya disesuaikan aja ya. Tutup, usahakan jangan terbuka ya. Bulatkan kembali dan pipihkan ya. Kemudian di sini saya buat garis menggunakan tusuk sate. Hasilnya seperti ini dan lakukan terus sampai selesai. Kalau sudah, kita pindah ke kukusan yang sudah dipanaskan. Masukkan adonan dan kukus selama 20 menit. Kukus 20 menit dengan catatan setiap 3 menit tutup kukusannya dibuka ya. Setelah 3 menit dikukus, buka kukusannya selama 5 detik. Setelah 5 detik, tutup kembali dan lanjutkan kukus. Panci kukusannya dibuka di menit ketiga, 6, 9, 12, 15, 18, dan di menit 20 kita angkat. Gunanya supaya adonan tidak terlalu mengembang ya. Setelah menit ke-20 ini sudah matang dan kita angkat ya. Hasilnya cantik ya. Siram fla di atasnya dan putri mandi ubi ungu siap disantap. Rasanya enak banget, manis dan sedikit gurih dari flanya. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video Mama Amput selanjutnya. Assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Mama Amput. Kali ini Mama Amput mau ngebagiin resep kue putri mandi ubi kuning. Penasaran kan sama cara buatnya? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe-nya. Bahan untuk isiannya: 200 gram kelapa parut, 150 gram gula pasir, 1 bungkus vanili, 1 sendok teh garam, dan 100 ml air. Bahan untuk kulit adonannya: 300 gram tepung ketan putih, 150 gram ubi kuning sudah dikukus dan dihaluskan, 2 sendok makan minyak, 1 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 3 tetes pewarna orange, dan 350 ml santan. Bahan untuk kuahnya: 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, dan 350 ml santan. Pertama, kita bikin kuahnya. Di panci, masukkan tepung beras, gula pasir, garam, sedikit santan lebih dulu, lalu aduk agar tidak menggumpal. Tuang sisa santan dan kita pindah ke kompor. Masak di api sedang sampai mendidih. Sambil diaduk terus ya, supaya santannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih, matikan kompor. Ini disisihkan dulu ya, tunggu hingga dingin. Lanjut kita bikin isinya. Di panci lain, masukkan gula pasir, garam, vanili, dan air. Masak di api sedang sampai mendidih ya. Jangan lupa sambil diaduk. Setelah mendidih, masukkan kelapa parutnya. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, angkat dan sisihkan.
Kemudian kita bikin kulit adonannya. Di panci tuang santan, daun pandan, garam, dan 3 tetes pewarna orange. Nyalakan kompor dan masak di api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor dan diamkan hingga dingin ya. Selanjutnya, di wadah besar masukkan tepung ketan, ubi kuning, dan santan yang sudah dingin dikit demi sedikit sambil diaduk. Kalau sudah dituang semua, ganti aduknya menggunakan tangan ya. Aduk sampai tercampur. Setelah tercampur, tuang minyak dan aduk kembali. Kemudian siapkan kulit dan isiannya. Ambil adonan kulit, banyaknya dikira-kira aja ya. Bulatkan, lalu bolongkan tengahnya. Isi tengahnya dengan unti, banyaknya disesuaikan aja ya. Tutup, usahakan jangan terbuka ya. Bulatkan kembali dan pipihkan ya. Kemudian di sini saya buat garis menggunakan tusuk sate. Hasilnya seperti ini dan lakukan terus sampai selesai. Kalau sudah, kita pindah ke kukusan yang sudah dipanaskan. Masukkan adonan dan kukus selama 20 menit. Kukus 20 menit dengan catatan setiap 3 menit tutup kukusannya dibuka ya. Setelah 3 menit dikukus, buka kukusannya selama 5 detik. Setelah 5 detik, tutup kembali dan lanjutkan kukus. Panci kukusannya dibuka di menit ketiga, 6, 9, 12, 15, 18, dan di menit 20 kita angkat. Gunanya supaya adonan tidak terlalu mengembang ya. Setelah menit ke-20, ini sudah matang dan kita angkat ya. Hasilnya cantik ya. Siram flat di atasnya dan putri mandi ubi kuning siap disantap. Rasanya enak banget, manis dan sedikit gurih dari flannya. Teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Kalian jangan lupa coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video Mama Amput selanjutnya.